Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 32. Semuanya akan bangun jika kau menyentuhku. Van, kamu sudah baca chat dari saya? Tanya Better setelah ia duduk di dalam mobil. Vanish yang tengah menyiapkan rincian proposal, langsung memindahkan arah pandangannya dari laptop ke wajah putih bersih pria di sebelahnya. Sudah, kenapa memangnya? Tanya Vanish, datar. Lalu, ia kembali fokus pada layar di depannya. Dia, kenapa berbeda? Tidak seperti Vanishku yang imut dan cerewet. Apa ini ada hubungannya dengan masalah yang tengah dialaminya? Better, seakan menyimpan ribuan tanya di hatinya. Oh, jadi kamu sudah baca, kok masih abu? Abu ya, jadi, saya kira belum dibaca. Juga, kenapa tidak kau balas, cecar Better, membuat Vanish seketika menoleh kembali. Vanish terheran dengan sikap Better hari ini. Meski ia hanya mampu menyimpan tanya di dalam hatinya. Buru-buru, ia mengecek ponselnya. Pergi ke kebun binatang, apakah Kak Susi ingin mengajak kita safari ala Sultan? Tanya Vanish dengan mata berbinar. Bahkan, ia tersenyum sangat lebar menunjukkan betapa antusiasnya akan ajakan barusan. Nah, gitu dong senyum, kan cantik, puji Better dengan senyum. Emang, baru sadar ya? Ya ampun, kemana aja sih? Vanish kembali mengeluarkan gaya narsisnya, membuat senyum Better semakin lebar. Ya, begitu saja. Saya lebih suka kamu yang seperti ini, ketimbang yang seperti tadi, ucap Better jujur. Emangnya, tadi saya kenapa? Ngapain? Tanya Vanish mencecar Better dengan mimik wajah bingungnya. Membuat tangan pria di depannya itu terulur untuk menarik hidungnya. Tadi tuh, kamu ketus dan dingin banget. Jadi, tidak seperti Vanish yang saya kenal. Better masih memainkan hidung mini Vanish. Baginya, ini menyenangkan juga. Membuat wajah wanita di hadapannya ini memerah karena kesal. Kapan sih saya kayak gitu? Ini tangan lepasin deh dari hidung. Ucap Vanish dengan suaranya yang sumbang karena ia berbicara dalam keadaan hidung yang dipencet. Better pun tergelak dengan hasil ulah jahilnya itu. Ia menarik tangannya seiring tawanya yang berhenti mendadak. Sepertinya, pria itu malu karena Vanish menatapnya dengan heran. Bahkan gadis itu sampai menganga dibuatnya. Masa sih? Kapan saya ketus sama bapak? Ah, itu mah cuma perasaan aja kali, kilah Vanish. Sudahlah, gak usah dibahas lagi. Sekarang, kan kamu udah balik jadi Vanish yang saya kenal, dan saya suka, tutur Better. Heh, tuh tunggu deh, Pak, tadi Anda bilang apa? Tanya Vanish, memastikan apakah ia salah dengar atau berhalusinasi saja. Yang mana? Tadi, yang bagian itu loh. Gak usah bahas, bukan. Kembali jadi Vanish. Ih, bukan yang itu, tapi setelahnya. Yang saya kenal, bukan. Ih. Apa sih? Memangnya tadi saya bicara apa? Better menggaruk pelipisnya,
berusaha menutupi kepura-puraannya. Padahal dirinya tahu apa yang dimaksud oleh Vanish. Dah males, Vanish kembali menatap layar laptopnya, menyusun proposal untuk presentasinya beberapa menit lagi. Tapi, bosnya itu sama sekali tidak cukup serius, bahkan terkesan mengganggunya terus. Jangan marah, nanti ikut ya ke Taman Marga Satwa, bujuk Better. Melihat bibir Vanish mengerucut sambil mengetik, sungguh membuatnya gemas. Iya, mau bagaimana lagi? Memang sebuah perintah, jadi tak bisa memilih, sahut Vanish. Senyum dong, Ninis yang cantik, bujuk Better, membuat Vanish ngeblush seketika. Kenapa? Panggil begitu? Gak boleh ya? Itu panggilan khusus untuk orang terdekat saja. Memangnya saya kurang dekat sama kamu? Ambigu, maksudnya. Ya, pertanyaan Anda itu kurang jelas, dalih Vanish. Kita sudah sampai, Pak, ucap sang sopir dengan sedikit menengok ke belakang. Di mana terdapat majikannya yang terus saja berdebat dengan asistennya. Ceka, aku lupa, dari tadi kita bukan hanya berdua di dalam mobil. Ngapain nih orang tiba ngajak piknik ke Ragunan? Yang benar saja, Milna, terlihat memijat pelipisnya. Kepalanya mendadak pusing ketika membaca chat dari Joe. Apa rencana Nyonya Susi kali ini? Apapun yang terjadi, perasaanku padanya tidak akan berubah. Milna kembali menyelesaikan tugasnya, merapikan sisa kegiatan bercocok tanam sore tadi. Suara ponsel Milna bergetar. Gadis tomboy itu mengangkatnya tanpa melihat siapa yang menghubunginya. Kenapa tidak membalas chatku, padahal kau tengah online sejak tadi? Belum sempat. Sok sibuk sekali. Aku memang sibuk, karena itu tidak bisa dirayu bagaimanapun rupanya ketika memasang wajah lucu. Siapa yang merayumu? Sejak kapan juga aku memasang wajah lucu? Aku ini terlalu tampan? Teriak Joy di seberang telepon. Tidak bagiku, Wuli. Berisik, pokoknya ku jemput nanti jam 7 malam. Tut. Joy tengik, aku belum menyetujuinya, umpatnya kesal. Sayang, nanti jangan jalan kaki, karena aku telah memesan ATV untuk kita, teriak Arjuna dari ruang makan. Ia sedang menunggu Susi menyelesaikan masakannya. Atur saja, yang pasti mereka semua harus ikut, karena aku punya rencana bagus. Susi pun bersorak gembira. Vanish, cepatlah pulang atau katakan jika kau mendapat pria kaya di kota. Bawa dia pulang sekalian menghadap ayah. Ayah beri waktu 3 hari. Vanish berteriak dengan bantal yang menutupi mulutnya, agar para tetangganya itu tak lagi terganggu karena ulahnya. Keesokan harinya, di Taman Marga Satwa. Van, apa masalahmu begitu berat? Saya lihat, wajahmu begitu kusut beberapa hari ini. Tanya Better, kini ia berada di dalam mobil. Karena Better benar-benar menjemputnya. Buru, Vanish menggenggam tangan bosnya itu. Pak, bantu Vanish, pintanya dengan mata berkaca-kaca.
Apa yang bisa kubantu? Katakanlah, ucap Better menenangkan. Jadilah pacar Ninis. Maksudnya pura, Vanish mengucapkan hal itu setelahnya. Kirain, kamu nembak aku beneran? Mata Vanish membola seiring keterkejutannya. Memangnya, Pak Bos mau kalau beneran? Tanyanya menegaskan. Tergantung alasannya, jawab Better dengan memiringkan wajahnya. Selain saya yang memang membutuhkan bantuan, saya juga sebenarnya sudah lama. Vanish menghentikan kalimatnya, ia menunduk memilih menatap ujung sepatu sneakernya. Sudah lama apa? Tanya Better penasaran. Pasalnya, gadis di hadapannya ini bicara dengan terputus-putus. Sudah lama, Vanish menatap wajah tampan pria di hadapannya ini. Masa, aku yang ngungkapin duluan sih? Tapi gak ada salahnya juga kan? Siapa tahu aja diterima. Syukur sih kagak ditolak. Vanish senyum sendiri dengan spekulasi di alam pikirannya, membuat Better menciptakan garis kerut di dahinya. Hei, saya sedang bertanya. Better menyentil ujung hidung Vanish pelan, membuat gadis mungil itu terkesiap, lalu tersadar dari lamunannya. Itu, Vanish pun menarik napas panjang sebelum meneruskan katanya. Sebenarnya, saya sudah lama suka sama Bapak. Saya gak berharap Anda juga suka. Karena, saya juga sadar, jika masih banyak gadis di luar sana yang lebih cantik dan tinggi. Saya sangat membutuhkan bantuan Anda saat ini, maka itu puralah sebagai pacar saya. Dan mengakulah di depan ayah, jika Bapak menyukai saya, tutur Vanish dengan satu helaan napas. Membuat Better tercengang dengan kecepatan suara yang di atas rata itu. Better menghela napasnya sejenak, sebelum ia menjawab. Mendapat pernyataan jujur seperti itu, membuatnya kaget bukan kepalang. Baiklah, jawabnya dengan singkat, meski dengan sekuat tenaga berusaha menyembunyikan rasa yang bergejolak di hatinya. Kapan saya akan bertemu dengan ayahmu? Tanya Better, yang mana membuat Vanish tersedak udara saking kagetnya. Itu, maksudnya, Bapak mau jadi pacar bohongan saya? Tanya Vanish memastikan lagi. Seraya menunjuk batang hidungnya sendiri. Kalau iya, ya berarti mau kan? Better menjawab dengan pertanyaan juga. Meskipun begitu, kalimatnya telah mampu menciptakan senyum lebar di wajah Vanish. Hubungan kita ini sungguhan. Status kita juga bukan bohongan atau rekayasa. Saya tidak ingin memiliki hubungan di atas kepura-puraan, jelas Better tegas. Membuat Vanish semakin sumringah, lalu gadis itu kembali menarik tangan Better dan menggenggamnya. Benarkah, berarti, mulai saat ini, Bapak boleh panggil saya Ninis? Karena kita sudah dekat dan punya hubungan spesial. Soal pertemuan dengan ayah, nanti akan Ninis kabari lagi. Ucap Vanish bangga dan percaya diri, dengan pandangan yang tak lepas dari wajah pria tampan di hadapannya itu. Gadis ini, dia benar mengungkapkan isi hatinya, membuat jantungku hampir melompat keluar. Bagaimana dia bisa memiliki keberanian seperti ini, bahkan ekspresinya bisa begitu tenang.
Baiklah, kita bisa jalan sekarang, kan? Tanya Better. Vanish, yang sadar bahwa sedari tadi menggenggam tangan Better, buru-buru melepasnya. Aish, kenapa bisa kelepasan? Tangannya begitu hangat sih, jadi bikin betah. Vanish melempar pandangannya keluar jendela mobil, demi menutupi kemerahan malu pada kedua pipinya. Better tersenyum simpul, melihat tingkah malu pada pacar barunya itu, sembari mengencangkan pegangan pada kemudinya. Setelah berhasil mengurai kikuk di dalam dirinya, Vanish kembali menoleh ke arah Better. Ayo, jalan pacar, pasti Kak Susi sudah menunggu kita, ucap Vanish dengan seulas senyum yang menghiasi wajah naturalnya. Better pun melaju, membawa kendaraan roda 4 itu memasuki area pinggiran kota. Di mana di sana, Susi dan Arjuna merencanakan kencan triple date. Sejak kapan sih, Tuan jadi kurang kerjaan begini, gumam Joy, sembari mengemudikan mobilnya dengan cepat. Pasalnya, Arjuna telah menghubunginya berkali-kali. Meninggalkan meeting penting demi kencan di kebun binatang. Kau sudah gila, Joy. Tapi, aku akan tambah gila jika Presdir Arsa itu mengamuk. Joy masih sibuk menggerutu di depan kemudinya. Gadis tomboy itu, awas saja kau, membuat repot saja. Aku jadi putar balik, karenamu, umpat Joy, tatkala mengingat kelakuan Milna. Sampai kapanpun, aku tidak akan menyukai gadis menyebalkan sepertinya. Bisa naik darah setiap hari, jika aku punya istri macam itu. Lebih baik batangku pensiun dini, jika wanita terakhir di bumi hanya tinggal dia. Joy belum berhenti juga, menumpahkan segala kekesalan dalam hatinya. Hei, gadis tomboy gila, teriak Joy ketika ia melihat Milna di area pintu masuk. Membuat beberapa pasang mata pengunjung menoleh ke arahnya. Apalagi, ketika Joy melepaskan kacamata hitamnya, lalu menggantungnya di kerah kaos. Para wanita yang tengah mengantri tiket itu histeris seketika. Mereka lupa akan niatnya sesaat, beralih memperhatikan apa yang terjadi di seberang sana. Jangan cari gara, kendalikan lidahmu itu, hardik Milna dengan membulatkan matanya. Setiap berhadapan dengan Joy, hanya membuat tensi darahnya bergerak naik. Gadis ini seakan tak peduli dengan beberapa pasang mata yang menyaksikan mereka berdua. Mereka benar tak tahu tempat untuk berseteru. Membuat mata pengunjung berdecak kagum, mengira mereka hanyalah pasangan yang tengah bertengkar. Kau yang memulainya lebih dulu, Joy, mendorong bahu Milna dengan ujung jarinya. Hingga gadis itu menangkap telunjuk Joy, kemudian memelintirnya. Jangan berani menyentuhku meski seujung jarimu, sarkas Milna dengan wajah sangarnya. Begitupun dengan Joy, pria itu tengah mengeratkan rahangnya demi menahan kesal. Kemudian, ia menarik jarinya dari genggaman kencang Milna. Gadis gila ini hampir menatahkan jariku. Lihat saja pembalasanku nanti. Buanglah tingkat kepercayaan dirimu itu. Aku juga tidak sudi menyentuh tubuhmu, tidak menggairahkan. Sarkas Joy dengan senyum smirknya. Milna mendengus kasar, berkali-kali mendapat hinaan dari Joy, membuatmu semakin tak respek terhadap pria di hadapannya ini. Kalau begitu, minggirlah,
Jangan menghalangi jalanku, juga jangan coba bersikap manis di hadapan Tuan dan Nyonya. Milna pun berlalu dari hadapan Joy dengan langkah tegapnya. Penampilannya dengan jaket semi-levis serta celana jeans belel yang terdapat beberapa sobekan di beberapa bagian membuatnya terlihat macho dan sangar, berbanding terbalik dengan Joy yang berpenampilan menawan dengan gaya maskulinnya. Joy menyugar rambutnya kasar, kemudian ia kembali mengenakan kacamata hitamnya. Pria yang mengenakan setelan jas non, formal dan kaos v-neck di dalamnya, melangkah dengan berat untuk menyusul Milna. Melewati pemeriksaan tiket dengan menunjukkan tanda scan QR yang terdapat pada ponselnya. Karena pembelian serta pembayaran tiket dilakukan secara online. Apakah yang barusan melewati kita itu, seorang aktor, decak kagum, seorang wanita berpakaian modis kekinian, kepada salah satu kawannya. Harum tubuhnya masih tertinggal, sayang sekali, jalannya begitu cepat, sesal wanita lain yang berdiri di sebelahnya. Mereka hanya bisa memandangi punggung tegap Joy yang telah masuk gerbang. Kenapa mereka datang secara terpisah? Susi menatap Arjuna dengan wajah ditekuk. Mana aku tahu, sayang, jawab Arjuna, seraya merangkul bahu sang istri. Aku sudah memerintahkan mereka datang secara bersama. Bahkan, Joy sedang berada di perjalanan menjemput Milna ketika aku menghubunginya. Jelas Arjuna, kepalanya mulai berdenyut ketika Susi memasang wajah kecut. Bagaimanapun urusan hati itu, memang tak bisa dipaksakan. Apalagi, Joy dan Milna sama memiliki ego serta temperamen tinggi. Mereka akan terus bergesekan, sebelum ada yang mengalah di antara keduanya. Milna menghentikan langkahnya, kemudian ia berbalik menghadap Joy yang berada tak jauh di belakangnya. Cepatlah, jangan terlalu banyak bergaya, ucap Milna dengan memelankan suaranya. Apa masalahmu? Joy memandang sinis pada wanita di hadapannya ketika mereka telah berhadapan. Katakan jika kita tadi berangkat bersama, atau kau tahu akibatnya jika merusak suasana hati Nyonya. Ancam Milna, yang akhirnya mendapat sorotan mata tajam dari Joy. Gadis menyebalkan, beraninya dia mengaturku, setelah mengerjaiku habis-habisan. Joy hanya bisa mengumpat dalam hatinya. Dengan geraham yang saling beradu ia melangkah di sisi Milna. Mereka serasi bukan, ucap Susi, tersenyum. Ketika Joy dan Milna mendekat. Sayang, apa kau tidak lelah? Tanya Arjuna dengan gurat khawatir kepada istrinya itu. Pasalnya, sudah hampir 1 jam mereka berjalan, menyusuri hutan buatan di Taman Marga Satwa tersebut. Ajudan setia mengikuti mereka dengan 3 ATV, bersiaga, jika sewaktu-waktu Susi lelah dan membutuhkan kendaraan tersebut. Aku tidak lelah, sayang. Justru aku sangat menikmatinya, jawab Susi dengan senyum bahagianya. Tangannya tak lepas sedikit pun dari genggaman Arjuna sejak tadi. Begitupun dengan pasangan yang baru saja jadian. Mereka berdua saling menautkan jemari satu sama lain. Tawa serta decak kagum sesekali terdengar dari keduanya ketika mereka melihat beberapa hewan yang dilindungi beratraksi di dalam kandang. Sayang, ada beruang albino, tunjuk Susi ke arah depan. Mereka harus sedikit turun ke bawah untuk mencapai kandang hewan yang dimaksud.
Mana beruang albino? Heran Arjuna, karena ia sempat melihat papan nama yang berbeda ketika turun tadi. Itu, lihat di sana, Susi mencengkeram rahang berbulu halus milik Arjuna untuk mengarahkan wajah itu ke arah yang dimaksud. Sejak kapan beruang kutub ganti nama? Sindir Arjuna, membuat kedua pipi Susi memerah karena malu. Oh, itu beruang kutub ya? Dingin dong ya, seperti kamu dulu, ledek Susi, dengan senyumnya yang dibungkam oleh tangannya sendiri. Melihat Arjuna, membulatkan matanya, buru ia menaikkan dua jarinya membentuk emoticon peace. Kau yang telah membuat beruang kutub ini terbangun dari hibernasi panjangnya, bisik Arjuna di samping kepala Susi. Membuat wanita itu menaikkan sudut bibirnya ke atas. Kurasa, bukan hanya beruangmu yang terbangun, tapi juga nagamu, sahut Susi dengan cara berbisik juga. Membuat suami tampannya itu sontak terkekeh geli. Kau benar sayang, semuanya akan bangun jika kau menyentuhku, goda Arjuna. Membuat sebuah kapitan mendarat dengan sempurna pada roti sobeknya. Sayang, nikmat sekali cubitanmu, Arjuna semakin tertawa geli, melihat wajah kesal istrinya itu. Ia pun merangkul bahu Susi, kemudian mendaratkan kecupan bertubi-tubi pada wajahnya. Tanpa memikirkan perasaan beberapa pasang mata yang menatap malu sekaligus gemas pada keduanya. Sengaja, Arjuna menyewa area safari Sultan untuk rombongannya, agar tidak ramai oleh orang luar. Seharusnya mereka berkeliling dengan ATV dan guard. Hanya saja, Susi lebih memilih berjalan kaki dengan mengenakan sepatu sneakers biasa. Aku mau naik gajah, tunjuk Susi ke area menunggang hewan bertubuh besar tersebut. Sayang, itu berbahaya. Bagaimana kalau hewan itu mengamuk, lalu kau akan terjatuh nanti? Larang Arjuna, ia telah menduga bahwa istrinya itu pasti akan meminta hal yang aneh-aneh. Tidak mungkin sayang, lagi pula, kan ada pemeliharanya. Ada pawangnya itu, juga guard, rengek Susi, ia begitu penasaran sejak dulu. Bisa dikatakan, menunggangi gajah adalah termasuk salah satu impiannya sejak kecil. Sayang, bujuk Arjuna berusaha menolak permintaan istrinya itu. Terlalu banyak bayangan ketakutan yang berseliweran di dalam kepalanya. Hingga, ia harus membatasi setiap hal yang sekiranya mengandung risiko berbahaya. Tuan, naik saja berdua. Dengan begitu, Anda tidak perlu khawatir lagi. Saran Better, yang mendengar kasak kusuk tak sudah dari kedua majikannya itu. Ceka, kenapa tidak terpikirkan, decak Arjuna gemas sendiri. Membuat Susi tersenyum seraya menggelengkan kepalanya. Kau terlalu paranoid sih, sejak tadi juga, kan? Aku menunjuk yang itu. Ucap Susi seraya mengarahkan jarinya, di mana mereka dapat menunggangi gajah ala raja. Joy, atur semuanya. Sewa 3 gajah sekalian, Arjuna memerintahkan Joy, yang tengah menekuk wajahnya sejak tadi. Anda saja, Tuan, kami tidak usah, biar menunggu di sini saja, tawar Joy. Tidak mungkin, nanti ia naik bersama musuh bebuyutannya itu, pikirnya. Sejak kapan perintahku bisa dibantah Joy? Arjuna melempar tatapan tajam. Membuat Joy menelan ludahnya kasar.
Baik, Tuan, laksanakan, sindir Joe. Dengan berat hati ia melangkah. Ketika melewati Milna, ia sempat melirik sebentar ke arah gadis itu. Akan tetapi, Milna memberi tatapan kecut bin masamnya. Sayang, aku memegangimu. Naiklah, Arjuna memegangi pinggang ramping istrinya, di mana pinggang itu kini sedikit berisi. Sesuai dengan usia kehamilan Susi yang hampir menginjak 4 bulan, kini mereka berdua telah berada di atas tandu gajah. Wah, gajahnya besar sekali. Ngeri juga, Susi sedikit memekik ketika hewan tersebut berdiri. My Queen, apa kau takut? Biar aku batalkan saja, agar kita bisa turun, saran Arjuna. Meski di atas kepala hewan ini ada pawangnya, tetap saja rasa ngeri itu ada. Apalagi, ketika hewan darat terbesar di Asia ini mulai berjalan. Aku tidak takut, ini menyenangkan, meskipun agak sedikit gemetar tadi, tapi ini asik sayang, ucap Susi dengan tawa sumringahnya. Terlihat sekali jika dirinya telah mampu menguasai diri, sehingga dapat menikmati perjalanan mereka keliling area hutan lindung ini. Namun, berbanding terbalik dengan pria yang merangkulnya dari belakang, ia hanya bisa menundukkan wajahnya, serta meletakkannya di bahu Susi. Demi menahan sesuatu yang tengah bergolak di dalam perutnya. Bahkan, pandangan matanya mulai berkunang-kunang. Kenapa aku menjadi lemah seperti ini? Aku bahkan sudah terbiasa menunggangi kuda. Anggap saja ini kuda pacu yang perkasa. Sungguh memalukan, lihatlah istrimu, dia begitu senang. Arjuna sudah berusaha menguatkan dirinya, akan tetapi dirinya tak dapat menahan rasa pusing itu jika ia membuka matanya. Tenanglah, nikmati suasananya, lihatlah pemandangan di sekeliling kita. Ucap Better pelan di samping telinga Vanish. Karena posisi gadis itu ada di depannya. Ngeri, Pak, lirih Vanish dengan suara yang sedikit bergetar. Kok, manggilnya begitu? Tanya Better, karena Vanish kembali dengan panggilan sebelumnya. Ah, iya, saya lupa. Maaf ya pacar ganteng, rayu Vanish. Membuat wajah Better ngeblush seketika, karena mendapat rayuan gombal dari pacar mungilnya itu. Pacar pegangin, ninis yang kenceng ya. Biar gak jatuh, kata Vanish, seraya mengarahkan kedua tangan Better ke pinggangnya. Nah, gini, biar Ninis aja yang pegang tali kemudinya. Better pun tersenyum lega, melihat Vanish tidak gemetar seperti tadi. Ia melingkarkan sebelah tangannya hingga depan perut ramping Vanish, lalu tangan satunya lagi ikut menggenggam tali kemudi. Vanish sontak menengok mendapat genggaman erat serta rangkulan intim di pinggangnya. Seketika, pandangan mereka pun beradu dalam jarak yang teramat dekat. Hingga, hembusan hangat napas dari keduanya bercampur, baur di udara. Better terus memandangi wajah cantik natural di sampingnya, hingga iris mereka beradu dalam pekat. Menembus dalam hingga ke relung kalbu, seakan menyalurkan energi dari perasaan masing-masing. Vanish merasakan dadanya berdentum dengan kuat, seakan akan suaranya itu dapat terdengar oleh telinganya sendiri. Ketika pria di hadapannya ini semakin mengikis jarak di antara mereka, Vanish memejamkan matanya menanti sesuatu yang sensual itu menyentuh bibirnya yang sudah sedikit maju.
Sebuah kecupan sukses mendarat dengan mulus, di area yang juga mulus tanpa satu pun jerawat itu. Kok, dikening sih? Kan, Ninis jadi malu nih. Udah maju, maju gini bibirnya. Vanish segera membuka matanya, dan yang pertama kali dilihatnya adalah senyum manis dari pacar gantengnya itu. Ia pun membalas dengan senyuman yang tak kalah manis juga, demi menyembunyikan kekecewaannya. Belum waktunya manisku, aku harus meyakinkan hati ini terlebih dulu, sebelum kita melangkah lebih jauh. Aku tidak ingin memberi harapan terlalu besar padamu, meski aku memang menyukaimu, serta nyaman ketika bersamamu. Apa kau baik? Baik saja, tanya Susi, yang mulai menyadari keanehan dari suaminya itu. Tadinya, ia berpikir Arjuna hanya sedang bermanja, manja dengan menyender di bahunya. Kita, berhenti saja ya, tawar Susi, yang akhirnya dijawab anggukan lemah oleh Arjuna. Sayangnya, Momi, kita udahan ya, kasihan dedimu, sudah mabuk ketinggian. Ucap Susi seraya mengelus perutnya yang sudah nampak sedikit membuncit itu. Seakan ia tengah berbicara dengan calon bayi di dalam perutnya. Arjuna pun ikut mengelus perut itu pelan, karena sekujur tubuhnya mendadak lemas tak bertenaga. Maafkan dedimu yang payah ini ya, nak. Lirih Arjuna, entah kenapa jiwa melankolisnya berbanding terbalik dengan si ibu hamil itu sendiri. Sementara, Susi selalu menanggapi segalanya dengan cuek dan santai. Di belakang dua pasangan dengan drama yang berbeda genre itu, terdapat pasangan dengan drama lainnya. Drama yang tidak kalah unik tentunya. Jangan berani kau mengambil kesempatan, jauhkan tanganmu dariku. Pekik Milna yang merasa risih karena berada cukup dekat dengan pria yang sangat dibenci olehnya itu. Siapa juga sih yang mau dekat denganmu, kalau bukan karena menuruti keinginan Kanjeng Ratu? Mana sudi aku berada di belakangmu? Mana rambutmu bau? Kapan sih terakhir kali kau keramas? Cerca Joy dengan ejekan di akhir kalimatnya. Memang lidah julidnya itu tidak bisa dikendalikan untuk mengomentari orang lain. Sembarangan, apa kau ingin kulempar dari atas sini? Marah Milna. Ingin rasanya ia menyikut pria yang berada di belakangnya ini. Kenapa marah? Tak tahukah kau betapa aku tersiksa di belakangmu? Sindir Joy dengan senyum simpulnya. Sayang, Milna tak dapat melihat ekspresi Joy yang berbanding terbalik dengan ucapannya. Tahan saja napasmu, aku memang sudah seminggu tidak keramas. Jadi, rasakan ini. Milna pun mengibas rambut pendek dengan model bob itu, membuat Joy semakin mengulum senyumnya. Sepertinya kutumu pada loncat, awas saja jika menulariku. Kau yang harus menanggung pengobatannya, bisik Joy di samping telinga Milna. Senyum miring tercetak di wajah rupawannya itu. Puas sekali dirinya, telah membuat Milna mati gaya, diam 1000 bahasa. Milna mengepalkan satu tangannya, sementara itu mata Joy terpejam. Ketika angin berembus lembut menerpa rambut pendek Milna hingga surai itu mengenai wajahnya. Karena jarak keduanya yang terlampau dekat, mundurlah sedikit, protes Milna, menyadarkan Joy yang sedang menikmati suasana.
Sepertinya, ia terbius oleh harum yang menguar dari ceruk leher gadis tomboy itu. Mundur bagaimana? Tanya Joy bingung. Tandu itu sudah diset sedemikian rupa. Mundur ke belakang sama saja meluncur dari bokong gajah. Kau sudah gila ya? Ingin aku melihatku jatuh, geram Joy. Pria maskulin itu mengeratkan rahangnya, hingga giginya yang bergesekan menimbulkan suara gemeretak. Setidaknya, jauhkan wajahmu dari tengkuk leherku. Napas nagamu menggangguku. Apa kau tidak sadar? Ketus Milna. Ia sangat terganggu ketika aroma min itu membuatnya merinding. Hao, Joy mengembuskan napas di atas telapak tangannya. Membauinya sendiri, mencari kebenaran dari kata-kata yang dilontarkan oleh Milna. Joy berkali-kali melakukan tes terhadap bau napasnya sendiri. Satu kalimat dari Milna barusan telah berhasil membuat pria perfeksionis sepertinya kena mental. Milna pun terkekeh dengan pelan, karena Joy benar-benar menjauhkan wajahnya. Bahkan, pria itu tak lagi bersuara. Hei, itu gajah yang ditunggangi oleh Nyonya. Kenapa tiba-tiba berhenti? Eh, eh, kita juga berhenti ya. Milna sontak berpegangan erat pada lengan Joy yang tengah memegang tali kemudi. Sang pawang telah memberi kode pada hewan besar itu untuk berhenti lalu duduk. Ketika kaki gajah telah ditekuk, maka pawang akan turun terlebih dahulu. Kemudian, ia akan membantu para penumpang untuk turun. Biar saya saja, Joy mengusir sang pawang yang mengulurkan tangan untuk membantu Milna turun. Sementara dirinya segera melompat dari tandu ke bawah. Ayo turunlah, Joy mengulurkan tangannya untuk meraih pinggang Milna. Milna mengacuhkan tawaran Joy padanya. Kemudian ia mengambil ancang-ancang. Gadis tomboy itu menaikkan sudut bibirnya ketika Joy sukses membelalakan kedua bola matanya. Gadis bodoh, tak tahu terima kasih. Sudah bagus aku mau berniat menolongmu. Ini justru mencari penyakit baru dengan melompat dari atas gajah, hardik Joy kesal. Jantungnya hampir lepas ketika Milna melompat lalu mendarat tepat di hadapannya. Memangnya, aku peduli. Milna berlalu begitu saja, meninggalkan Joy yang keki dan terus mengumpat sendiri. Nyonya Susi, panggilnya ketika jaraknya sudah dekat dengan istri majikannya itu. Di mana Arjuna dibawa ke bawah pohon rindang untuk diberi minum. Nyonya, Tuan kenapa? Tanya Milna heran. Pasalnya wajah Arjuna sangatlah pucat. Venice juga ikut mendekat ke sebelah Milna. Disusul Better, kemudian Joy yang masih dengan wajah yang ditekuk. Tuan, kalian ini, mabuk gajah, jelas Susi lugas, dan jelas. Ada rasa kasihan dalam hatinya, tapi juga ingin tertawa. Sudah 2 kali dirinya membuat suaminya itu teler. Ternyata fobia ketinggian Arjuna semakin parah saja. Maafkan aku ya, sayang. Ini semua keinginan bayi kita. Aku pun tidak kuasa mengendalikannya. Salah satu pawang gajah menghampiri Arjuna dengan sebongkah buah kelapa hijau. Nyonya, silakan berikan pada suami Anda, agar tenaganya pulih dan lebih segar. Pawang itu memberikan 1 buah kelapa muda yang sudah dilubangi ujungnya. Baiklah,
Terima kasih. Susi mengambil buah kelapa tersebut. Tapi, dia bingung bagaimana cara Arjuna meminumnya. Sementara, tidak ada sedotan di sana. Nona, Tuan sangat lemas. Cepat berikan air kelapa itu, pinta Joy yang telah berada di samping Arjuna. Bagaimana caraku memberikannya? Tidak ada sendok atau sedotan agar tuanmu dapat meminumnya. Susi terus memandangi kelapa hijau yang ada di tangannya. Susi pun akhirnya memberikan air kelapa itu. Susi pun melakukannya, tanpa memikirkan tanggapan orang lain di sana. Karena yang terpenting baginya sekarang adalah keselamatan Arjuna. Suaminya itu telah begitu banyak mengeluarkan isi dari dalam perutnya, membuat Arjunanya lemas karena dehidrasi. Susi menenggak air kelapa itu, lalu menyimpan di mulutnya. Kemudian, ia mentransfernya dengan cara mouth to mouth. Ia melakukannya berulang-ulang, hingga cairan dari kelapa hijau itu masuk cukup banyak ke lambung Arjuna. Hingga, Arjuna merasa baikan dan terlihat lebih segar. Tuan, Anda memang sangat beruntung. Saya pikir, tadi Nyonya akan menuangkannya langsung ke mulut Anda. Ternyata, Nyonya Susi memang sangatlah romantis dan lembut. Anda sukses membuat kami iri, Tuan. Better terus bergumam di dalam hatinya. Matanya tak lepas menatap sepasang majikannya itu. Pada kiriman terakhir, Arjuna yang sudah mulai bertenaga meraih tengkuk Susi dengan tangannya. Meraup bibir basah nan manis itu, yang sejak tadi memasukkan air kelapa ke mulutnya. Kalian memang sengaja, kan ingin manasi para jomblo macam kami. Joy berdecak kesal, sembari menggilas rumput yang bergoyang di bawah sepatunya. Yah, para penonton hanya bisa memasang wajah manyun dan kusut. Pasalnya, mereka baru saja disuguhi adegan drama paling romantis sejagat alam maya. Terima kasih, sayang. Sentuhanmu memang mujarab. Arjuna tersenyum dengan sisa pucat di wajahnya. Kau ini, bisanya mengambil kesempatan, di saat kami semua khawatir dengan keadaanmu, cebik Susi. Dirinya hendak bangun, tapi Arjuna masih merangkul pinggangnya dengan erat. Kalau saja di rumah, sudah pasti adegan tadi akan ada kelanjutannya, ucapnya pelan karena wajah mereka sangatlah dekat. Aku janji, setelah di rumah pasti akan ada season kedua. Anggap saja, sebagai permintaan maaf dariku dan calon bayi kita. Bagaimana? Kerling Susi dengan gaya genitnya, membuat Arjuna ingin mencium bibirnya kembali. Stop, kasihan tuh, anak buahmu belum ada yang nikah. Susi menahan pergerakan bibir Arjuna dengan jari telunjuknya. Membuat Arjuna melirik keempat anak buahnya yang sedang membuang pandangan mereka. Sayang, sudahlah, jangan melayaniku terus. Aku sudah baik saja. Istirahatlah, Arjuna menepuk kasur di sebelahnya. Susi segera menghampirinya. Wanita itu kini hanya mengenakan baju tidur berbahan sifon yang tipis. Hingga, setiap lekuk tubuhnya terlihat begitu menggairahkan naluri lelaki Arjuna. Hanya saja, ia tak ingin membuat istrinya itu kelelahan setelah perjalanan safari mereka tadi. Tidurlah, aku takut perutmu kram.
Karena, My Queen sejak tadi tidak bisa diam. Arjuna lantas meletakkan telapak tangannya ke atas perut Susi, lalu memberi usapan secara perlahan dan lembut. Rebahkan tubuhmu, biar aku menemanimu sampai kau tertidur. Arjuna menyusun bantal yang sekiranya membuat sang istri nyaman. Apa kau yakin ingin mengirim Milna serta Joy ke perusahaan Franklin? Tanya Susi, tiba saja membahas masalah yang tempo hari mereka diskusikan. Tak ada kandidat yang lebih unggul, serta dapat ku percaya selain mereka. Tenang saja sayang, aku tahu kau sudah menyayangi Milna seperti saudarimu sendiri. Mereka akan saling melindungi satu sama lain. Arjuna terus mengelus perut Susi, sambil sesekali memberi ciuman kecil di atasnya. Mereka belum kompak, selalu bertengkar dengan hal-hal kecil. Itu yang membuatku khawatir. Joy selalu memancing emosi Milna. Mereka selalu memiliki argumentasi masing-masing, dan tak pernah ada yang mau mengalah atau mengaku salah. Gusar Susi, ia yang hendak bangun kembali ditahan oleh tangan Arjuna. Jangan pikirkan lagi, apa kau lupa? Mereka adalah tipe anak buah yang profesional, prajurit yang setia dan cekatan. Tak ada sisi egois pada jiwa seorang prajurit, mereka sangat menjunjung tinggi nilai kesetiakawanan. Jelas Arjuna, membuat Susi menghela napasnya lega. Yah, semoga masalah perusahaan kawanmu itu cepat selesai. Juga, ada hikmah di balik itu semua. Karena, aku berharap mereka semakin dekat, agar nanti bayi kita bisa segera punya kawan main, tutur Susi penuh harap. Kau bisa berharap dari sahabatmu lebih dulu, ucap Arjuna disertai kekehan kecil. Maksudmu, pasangan betis, Better dan Vanish? Tanya Susi yang akhirnya membuat mereka tertawa bersama. Ternyata, kencan di atas gajah tidaklah gagal sepenuhnya. Bersambung.